Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini saya ingin membahas topik mengenai terapi dengan media air. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kita menggunakan media air untuk membantu orang-orang yang mengalami sakit mudah langsung dibawa ke rumah sakit ataupun ke orang-orang yang memang kompeten di bidang kesehatan. Tetapi zaman dulu itu sulit sekali. Nah, oleh sebab itu mereka mempercayai orang yang lebih dituakan biasanya di daerahnya ya untuk diminta bantuannya mengobati sementara mereka belum dapat pergi atau menuju ke rumah sakit. Nah, mereka selalu mempercayai hal tersebut. Nah, sebenarnya dengan mereka mempercayai hal tersebut, itu merupakan sugesti yang sudah tertanam pada diri orang tersebut. Nah, begitu mereka meminta bantuan, misalnya meminta bantuan kepada kita, orang itu sudah percaya dengan kita, itu sudah mempunyai nilai lebih. Nah, dengan demikian, kita yang ingin menolongnya, kita lebih mudah mensugestikannya. Nah, caranya dengan kita memberikan sugesti ya kepada teman kita yang memerlukan bantuan kita. Ya, kita sugestikan melalui media air ini ya. Dan jangan lupa waktu kita mensugestikan melalui media air ini untuk menolong penderitaan orang yang minta bantuan kepada kita, kita harus berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya kita direstui. Karena kita tujuannya membantu sesama yang memerlukan pertolongan kita, meringankan derita yang sedang dialaminya. Nah, jadi tekniknya hanya memberikan sugesti. Dengan kita memberikan sugesti, dan kalau kita percaya, yakin, sudah cukup memberikan sugesti, lalu kita memerintahkan kepada orang yang memerlukan bantuan tadi untuk meminumnya, dan dia meminumnya tanpa disadari oleh dia, alam bawah sadarnya sudah bekerja bahwa begitu diminum, rasa sakitnya sedikit demi sedikit berangsur hilang. Nah, inilah cara kerja daripada terapi dengan media air. Mungkin, maaf kalau saya salah, dikoreksi. Saat ini banyak yang disebut dengan hipnoterapi, ya seperti itu, mirip-mirip. Hanya ini menggunakan medianya adalah air. Nah, terapi dengan media air ini bisa untuk mengurangi atau meringankan penyakit-penyakit medis maupun non-medis. Tapi ingat ya, sifatnya sementara, bukan menyembuhkan. Jadi kalau misalnya tadi kan sakit gigi misalnya, kalau sekarang dia tahu-tahu mendadak sakit kepalanya, ya tidak tertahankan, lalu dia percaya, oh ini tolong bawa saya ke teman si A misalnya, lalu diterapi dengan media air ini, dia percaya bahwa dengan memohon bantuan kepada orang yang dia tahu, maka tanpa disadari sugesti kita untuk meringankan penderitaannya dapat berhasil. Karena yang bekerja sebenarnya di si penderita adalah alam bawah sadarnya. Nah, alam bawah sadarnya kalau sudah bekerja, maka rasa sakitnya berangsur surut. Kalau yang disebut non-medis ini adalah sifatnya yang positif ya, bukan sifat yang negatif. Dalam artian, misal nih, kita sendiri di dalam rumah, malam-malam tahu-tahu kita mendengar ada seperti orang berjalan kaki, ya, apakah itu di ruang makan atau di dapur. Nah, tentu kita ada rasa takut, tapi kita sugestikan, oh suara-suara itu adalah roh-roh yang mungkin membutuhkan pertolongan kita. Alamnya berbeda, jadi mereka tidak bisa dekat dengan kita. Akhirnya mereka memberikan tanda kepada kita. Sebenarnya mereka minta bantuan kepada kita.
Nah, itu pun bisa kita sugestikan dengan terapi media air ini. Caranya sama, sugestikan bahwa air ini ya akan meringankan beban mereka yang sudah mendahului kita, yang mungkin membutuhkan pertolongan kita, tetapi karena alamnya berbeda, sehingga mereka hanya bisa memberi tanda. Disugestikan dengan adanya air ini, maka dapat meringankan mereka, dapat meringankan beban-beban yang mungkin, sehingga akhirnya suara-suara itu dapat berangsur hilang, ya. Seperti itu. Jadi kembali lagi terapi air ini ya, yang menjadi budaya leluhur dan diberikan secara turun-temurun untuk berbuat kebaikan, bukan untuk disalahgunakan. Jadi teman-teman yang ingin mencobanya silahkan ya latih ya dengan cara memberikan sugesti ya, dan juga harus memohon restu kepada Yang Maha Kuasa ya, karena kita hanya sebagai perantara ya, karena ada orang yang memohon bantuan dan dia mempercayai kita untuk menolong mereka, sehingga sugestilah yang bekerja. Begitu teman-teman, mudah-mudahan topik hari ini bermanfaat bagi teman-teman. Bagi yang tidak cocok dengan topik ini, anggap saja bahwa ini adalah suatu pengetahuan budaya dari leluhur yang sebaiknya kita pertahankan. Seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin komen, ingin komunikasi, silahkan di channel saya. Kita berbagi komunikasi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Saya rasa sekian dulu, dan jangan lupa tunggu video-video berikutnya yang akan saya tayangkan setiap hari Sabtu. Oke, terima kasih. See you.